Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini Klinik IPA akan berbagi tips untuk adik-adik sekalian. Kita akan membahas tentang gerak lurus. Bagaimana yang telah kalian ketahui bahwa gerak lurus itu ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kali ini kita akan membahas secara terpisah. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, apa cirinya gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan yang pertama, satu, lintasannya harus lurus, tidak melingkar, tidak berbentuk parabola. Yang kedua adalah kecepatannya tetap, atau dengan bahasa yang lain adalah percepatannya nol. Akan saya tulis. Jadi syaratnya satu, adik-adik sekalian, kuncinya di sini sebenarnya ya. Yang harus kalian ingat bahwa gerak lurus beraturan itu adalah benda yang bergerak dengan lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Karena kecepatannya konstan, maka jarak yang ditempuh setiap detik adalah tetap. Sehingga nanti kalau kita buat grafik semacam ini, nah kalau kita buat grafik kecepatan terhadap waktu, maka seperti ini. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau grafik antara jarak yang ditempuh dengan waktu itu adalah seperti ini. Nah, jangan salah ya. Ini kecepatan terhadap waktu, maka karena kecepatannya tetap, grafiknya lurus. Sedangkan kalau grafik antara jarak dengan waktu, karena kalau benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka jarak yang ditempuh setiap waktu, setiap detiknya adalah sama, sehingga grafiknya lurus ke atas seperti ini, nyerong ya, membentuk sudut tertentu. Nah, yang di sini yang harus kalian ketahui adalah sebetulnya kalian harus memahami secara benar apa itu kecepatan. Karena adik-adik biasanya kan langsung ini rumusnya apa ya. Jadi berlaku rumus kecepatan itu berarti rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Terus kemudian S adalah V dikalikan T, atau T sama dengan S dibagi V. Nah, ketika kita tidak memahami dengan baik dan ujung-ujungnya rumusnya lupa, sehingga dunia seperti kiamat, kalian nggak bisa mengerjakan soal tanpa rumus. Jangan sampai berpikiran semacam itu, karena sebetulnya kita tidak harus bergantung sama rumus. Yang penting kalian ngerti definisi kecepatan itu apa ya. Tapi agak berlebihan sih kalau belajar fisika tanpa rumus. Ya, rumus itu penting, tetapi jangan sampai kita ngerti rumus tapi nggak ngerti maksudnya. Jadi konsep dasarnya itu yang harus kita pegang. Baik ya, saya akan berbagi tips bagaimana memahami makna dari kecepatan itu. Perhatikan contoh sebagai berikut. Jadi arti kecepatan, sebuah benda bergerak dengan kecepatan sebesar 2 meter per detik. Ini artinya dalam waktu 1 detik menempuh jarak 2 meter. Saya ulangi ya, benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik itu artinya dalam 1 detik menempuh jarak 2 meter. Pertanyaannya secara pakai logika, kalau 1 detik itu 2 meter, berarti kalau 2 detik berarti 4 meter, kalau 3 detik berarti 6 meter, kalau 4 detik berarti 8 meter, kalau 5 detik 10 meter, kalau 100 detik berarti 200 meter. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita terapkan dalam kasus adik-adik sekalian. Nah, misalnya ada benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik
Oke. Nah, setelah 6 detik, berapakah jarak yang ditempuh? Sampai di sini berapa meter? Mudah sekali. Lihat, kecepatannya 4 meter per detik. Artinya setiap 1 detik dia akan menempuh jarak 4 meter. Kalau 6 detik berarti 4 dikalikan 6, berarti 24 meter. Ya kan? Karena 4 detik tambah lagi 4, tambah lagi 4, tambah lagi 4, tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4, 5, tambah lagi 4. Berarti 4-nya 6 kali. Berarti 4 kali 6 itu 24 meter. Nah, misalnya begitu. Atau contoh yang lain, misalnya ada benda bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Dia akan menempuh jarak sebesar 36 meter. Berapakah waktu yang diperlukan? Sangat mudah sekali. Lihat, kecepatannya adalah 3 meter per detik. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak 3 meter. Oleh karena itu, kalau pengen menempuh jarak 36 meter, maka dia butuh waktu 12 detik. Tinggal begitu, yaitu berasal dari 36 meter dibagi dengan 3 meter per detik, maka hasilnya adalah 12 detik. Itulah arti kecepatan. Jadi jangan panik ya, jangan panik ketika kalian tuh rumusnya lupa. Nah, sekarang kita buat kasus yang lebih kompleks lagi. Nah, misalnya di sini ada benda A bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Terus kemudian di sini ada benda B bergerak dengan arah yang berlawanan di lintasan yang lurus, yaitu kecepatannya adalah 3 meter per detik. Nah, kedua benda ini terpisah sejauh 25 meter misalnya. Pertanyaannya adalah berapa detikkah keduanya akan bertemu? Kan? Nah, maka sangat mudah sekali. Perhatikan. Benda A bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak 2 meter. Sedangkan benda B, benda B dia akan bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Artinya dalam 1 detik menempuh jarak 3 meter. Karena keduanya saling mendekat, maka dalam 1 detik dia akan menempuh jarak berapa? Totalnya yaitu 5 meter setiap detik. Karena jaraknya terpisah 25 meter, sedangkan mereka mendekat sejauh 5 meter setiap detiknya, atau membutuhkan waktu sebesar 25 meter dibagi 5 meter per detik, berarti 5 detik. Nah, begitu adik-adik sekalian. Sangat mudah kan? Nah, misalnya pertanyaan dikembangkan, di manakah mereka bertemu? Nah, di manakah mereka bertemu berarti berapa meter dari A atau berapa meter dari B? Maka dari sini dapat kita hitung. Karena mereka membutuhkan waktu 5 detik sampai ketemu, maka dia akan ketemu di mana? Nah, berarti kalau A sudah bergerak selama 5 detik, maka dia akan menempuh jarak sejauh 10 meter. Jadi A akan menempuh jarak 10 meter. Sedangkan B akan menempuh jarak 5 dikalikan 3, yaitu 15 meter, atau sisanya 25 dikurangi 10. Karena jarak totalnya harus 10 ditambah 15, harus ada 25. Maka di manakah keduanya akan bertemu? Maka jawabannya adalah 10 meter dari A atau 15 meter dari B. Itu kalau geraknya saling mendekati. Kalau geraknya saling mendekati berarti kecepatannya ditambah. Ini kan berarti jarak yang ditempuh adalah 5 meter dalam setiap detik. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat kasus. Bagaimana kalau ada benda berkejar-kejaran? Misalnya benda A, dia akan bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Terus kemudian di depannya di sini ada benda B, dia bergerak ke arah kanan
dengan kecepatan yang lebih lambat supaya bisa terkejar, yaitu 2 meter per detik. Oke. Keduanya terpisah sejauh 10 meter. Misalnya begini. Keduanya terpisah sejauh 10 meter. Pertanyaannya adalah, butuh waktu berapakah benda A mampu mengejar benda B? Dari sini. Pasti nanti akan terkejar di daerah sini kan? Katakanlah daerah sini keduanya akan bertemu. Nanti A bertemu dengan B. Sekarang kita hitung. Lihat, benda A bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Artinya dalam 1 detik dia menempuh jarak 4 meter. Betul kan? Sedangkan benda B bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Artinya benda B maju sejauh 2 meter. Karena benda A maju 4 meter mendekat, sedangkan benda B menjauh 2 meter, maka benda A akan mampu memangkas jaraknya adalah selisihnya, yaitu 2 meter dalam setiap detiknya. Ya, 2 meter dalam setiap detiknya. Atau dari sini berarti kecepatan yang kita gunakan adalah selisihnya. Artinya benda A akan mampu memangkas jarak terhadap benda B adalah 2 meter dalam setiap detik. Karena jarak keduanya semula adalah 10 meter, maka benda A akan mampu mengejar setelah waktunya adalah 10 meter dibagi 2 meter per detik, yaitu 5 detik. Begitu adik-adik sekalian. Nah, arti 5 detik itu posisinya sudah berada di mana? Nah, karena A bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik, maka setelah 5 detik dia akan menempuh jarak 20 meter. Dia akan menempuh jarak 20 meter. Oke, 20 meter. Sedangkan B akan menempuh jarak 10 meter. B di 10 meter. Nah, dia akan ketemu di sini. Oke, maka mereka keduanya akan bertemu di jarak 20 meter diukur dari benda A dan akan bertemu di jarak 10 meter setelah diukur dari benda B. Jadi ketemunya di sini. Nah, itu arti dari kecepatan. Jadi saya garis bawahi bahwa kecepatan itu artinya adalah jarak yang ditempuh benda dalam setiap detik. Nah, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.